Action. Oke cerot, kali ini kita akan membahas film yang berasal dari negara Korea Selatan. Film ini telah rilis tahun 2018 yang berjudul Marionette. Marionette mengisahkan seorang guru yang mendapati teror sebuah pesan yang berisi foto serta video bugil dirinya sendiri. Dan kasusnya itu dibantu oleh seorang detektif yang cukup handal. Tanpa banyak baceo di awal, kita play intronya dulu. Film diawali seorang wanita bernama Yoo Min-ah. Min-ah seorang siswi pelajar yang cantik dan cukup cerdas di sekolahnya. Ternyata kecantikan Min-ah mampu memikat hati seorang pria tampan seperti gua, yaitu Jin-ho. Saat pulang sekolah, mereka pun ketemuan di taman sekolah. Dan saat itu juga, Min-ah diajak ke suatu tempat oleh Jin-ho. Ternyata Jin-ho membawa Min-ah ke tempat karaoke. Lalu mereka pun bernyanyi bersama dengan kata lain duet. Min-ah pun sangat terkagum mendengarkan Jin-ho bernyanyi. Tak lama setelah itu mereka melakukan cipokan di tempat tersebut. Walah enak kayaknya cerot. Pada akhirnya Min-ah pun mabok akibat terlalu banyak minum tuak. Setelah Min-ah tersadar, Jin-ho menyuruh Min-ah meminum minuman yang sudah dicampuri obat tidur. Dan Min-ah pun tertidur pulas. Setelah terbangun dari tidurnya, Min-ah terkejut melihat Jin-ho sedang merekam dirinya dengan sebuah handycam. Lalu Min-ah bertanya, "Kau sedang berbuat apa?" Jin-ho hanya tersenyum dan memanggil teman-temannya yang sudah siap melakukan aksi pengencerotan kepada si Min-ah. Dan yang terjadi selanjutnya, adegannya tak dilihatkan cerot. Kalian kecewa ya? Pasti dong, gue juga kecewa. Lanjut cerot. Setelah Min-ah selesai digilir para bajingan tersebut, kini Min-ah pun pulang ke rumahnya. Saat di dalam kamar, Min-ah mendapati sebuah email dari Jin-ho. Setelah membukanya, ternyata pesan email tersebut berisi rekaman dirinya yang sedang diropea secara bergilir. Min-ah yang melihatnya sangat sedih sampai meneteskan air mata. Duh, karunya teng nasibna si Min-ah. Mo Min-ah mo. Esok harinya sebelum berangkat sekolah, Min-ah berkata pada ibunya kalau dia ingin pindah rumah ke kota lain. Lalu ibunya menanyakan kenapa Min-ah mau pindah rumah. Min-ah pun menjawab tak kenapa-napa sambil ngeleos pergi berangkat sekolah. Saat Min-ah pulang les bahasa Inggris di perjalanan, Min-ah bertemu Jin-ho dan diancam oleh Jin-ho. Jika Min-ah tak menurut kepada Jin-ho, maka rekaman tersebut akan tersebar luas di medsos. Min-ah pun menyetujuinya. Yang pada akhirnya Min-ah pun harus rela dirinya diropeah lagi oleh para bajingan tersebut. Esok harinya saat ibunya bekerja, dia kedatangan seorang detektif yang bernama Chiol. Detektif itu memberitahukan tentang Min-ah dan melihatkan beberapa foto serta video anaknya yang sedang diropeah para bajingan tersebut. Ibunya yang mengetahui hal tersebut menangis histeris erih-erihan. Karena sekarang masa depan anak semata wayangnya telah dirusak para bajingan tersebut. Lalu ibunya meminta detektif itu menangkap para bajingan tersebut secepat mungkin. Yang akhirnya di scene ini dilihatkan Jin-ho dan para bajingan-bajingan tersebut berhasil ditangkap pihak polisi. Sementara itu Min-ah serta ibunya dibawa Chiol berpindah ke kota lain. Dan detektif membantu merubah identitasnya yang sekarang nama Min-ah diganti Syurin buat melindungi privasi dirinya. Beberapa tahun kemudian setelah Yurin mengalami insiden mengerikan pada dirinya, kini dia menjadi seorang wanita berkarir di mana dia sekarang menjadi guru sekolah menengah atas. Saat di dalam kantor, Yurin meminum secangkir kopi yang berada di atas meja. Ternyata setelah meminum kopi tersebut, Yurin tertidur sampai pagi di kantornya. Esok harinya Yurin dibangunkan muridnya yang bernama Tung Cheng. Saat itu juga Yurin melihat pergelangan tangannya yang memerah seperti habis diikat. Saat Yurin berada di kamar mandi buat si benget biar kelihatan cantik lagi seperti sebelumnya cerot.
Seketika HP-nya menerima sebuah pesan misterius dari seseorang yang bernama Master. Isi pesan tersebut yaitu, "Apakah kamu tadi malam mimpi indah?" Belum sempat Yurin memikirkan pesan tersebut, tiba-tiba Yurin melihat foto serta video dirinya yang lagi dirovea. Dari kejadian itu Yurin mencoba memeriksa CCTV di sekolah tersebut. Barangkali Yurin bisa menemukan semua jawabannya. Namun sayang, semua rekaman CCTV di sekolah itu sudah tak ada satupun yang tersisa. Malamnya, di tengah kebingungan, Yurin menelepon ibunya dan meminta nomor detektif Chiol untuk meminta bantuan kepadanya. Singkat cerita saja, esok harinya Yurin pun bertemu dengan Chiol dan Yurin langsung menjelaskan bahwa dirinya telah diteror seseorang. Dan Yurin meminta Chiol untuk melacakkan nomor HP tersebut. Namun Chiol tak bisa membantunya lagi seperti dahulu, karena dia sudah pensiun beberapa tahun yang lalu. Kini Yurin pun melakukan rutinitas mengajarnya di sekolah. Saat Yurin memberikan materi kepada seluruh muridnya, seketika Yurin menerima pesan misterius lagi. Yurin yang mengetahui HP murid-muridnya mulai berdering, juga mendapatkan pesan yang sama. Dia pun kegorowokan kepada semua muridnya agar muridnya mematikan HP-nya. Namun murid-muridnya tak merespon. Pada akhirnya, HP mereka melihatkan sebuah foto seorang cewek tata ranjang. Dan foto tersebut, foto seorang siswi yang bernama Siching. Hal tersebut membuat semua teman sekelasnya olahok bengong sambil menatap Siching. Sadar hal itu membuat Siching malu, dia pun lekas pergi dari kelasnya. Setelah kejadian tersebut, Yurin menghampiri Siching untuk menenangkan dirinya. Bahkan Yurin sempat menyuruh Siching untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Namun Siching takut karena pelakunya telah mengancam dirinya. Esok harinya Yurin kembali menemui Siching dan sekarang Siching memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian terhadap dirinya kepada Yurin. Bahwa dia memiliki pacar yang bernama Tung Cheng. Dan waktu itu, si Tung mengajak dirinya melakukan pengencrotan di atas sofa. Tanpa disadari Siching, ternyata si Tung merekam pengencrotan mereka berdua secara diam-diam. Setelah mereka menikmati semua itu, Tung pergi, sedangkan Siching iseng-iseng mengecek seluruh data laptop miliknya si Tung. Saat membuka salah satu file, Siching terkejut melihat rekaman dirinya yang lagi ditumpahkan si Tung. Siching yang melihatnya merasa kecewa terhadap Tung, lalu dia pun menghapusnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Siching, kini Yurin pun mencoba memberanikan diri untuk membuntuti aktivitas si Tung Cheng. Di kejauhan, Yurin melihat Tung memasuki sebuah bar. Yurin pun memasuki tempat tersebut. Tung yang mengetahui dirinya sedang diintip, dia pun mengejar Yurin. Beruntungnya Yurin berhasil lolos dari kejaran mereka karena diselamatkan oleh detektif Chiol. Meskipun detektif Chiol sudah bukan detektif lagi, tapi dia mencoba membantu Yurin untuk keluar dari permasalahannya. Tak lama, Chiol pun berhasil menginterogasi seorang pria, salah satu pelaku yang mengejar Yurin. Chiol pun mendapatkan banyak informasi dari pria tersebut. Yang sama diceritain si Yurin kepadanya. Esok harinya di perjalanan mau pulang, habis ketemu si Chiol, tiba-tiba Yurin merasa lemas tak berdaya melihat isi HP-nya. Ternyata isi HP-nya tersebut adalah sebuah ancaman yang akan menyebarluaskan videonya jika berani buka suara kepada orang lain. Tak lama Chiol menghampiri Yurin dan melihat isi pesan tersebut. Saat itu juga Chiol dibuat olahok bengong terdiam. Di rumah, Yurin yang sedang rileks santai sambil memainkan HP-nya di kamar mandi. Tiba-tiba Yurin mendapatkan kiriman video Siching yang sedang disandra. Lalu Yurin membaca pesan lainnya bahwa kalau Siching ingin selamat, Yurin harus jadi gantinya. Setelah mereka memberikan alamat tujuannya, Yurin pun pergi menemui para pelakunya ke sebuah gedung tua. Setelah memasuki gedung tersebut, Yurin melihat botol kecil yang bertulisan agar Yurin menghabiskan minuman tersebut. Ternyata minuman tersebut sudah dicampuri oleh obat tidur. Dan yang terjadi selanjutnya,
Segerombolan pelaku tersebut menyekap Yurin. Saat Yurin membuka matanya, Yurin pun mengenali salah satu dari mereka. Dan ternyata itu adalah si Tung Cheng. Lalu Yurin berkata kepadanya, kenapa dia melakukan ini semua? Tung Cheng menjawabnya, karena dia pun dipaksa oleh mereka. Tak lama kutuk-kutuk seseorang datang menghampiri Yurin. Namun hal yang tak diduga, ternyata Si Ching seorang pemimpin kejahatan yang meneror Yurin. Si Ching pun menjelaskan semua kebenarannya sambil ngadegung-degung mastaka gurunya sendiri. Anjir, murid tak berakhlak tama euy. Lanjut cerot. Ternyata semua informasi tentang Tung Cheng yang ditanggapi Yurin waktu itu adalah sebuah kebohongan cerita Si Ching. Justru Tung Cheng dimanfaatkan Si Ching. Hal yang mengejutkan lainnya lagi, mereka lakukan semua itu hanya demi mendapatkan banyak uang. Selagi mereka membuli gurunya sendiri, tak lama detektif Ciol datang untuk menyelamatkan Yurin seorang diri di gedung tersebut. Dan yang terjadi berikutnya, mereka berhasil melumpuhkan Ciol dengan mudah meskipun sedikit menguras tenaga. Tak lama pihak polisi pun datang dan berhasil menangkap semua pelakunya. Ternyata sebelum menyelamatkan Yurin, Ciol telah mengabari rekannya untuk menangkap semua pelaku yang meneror Yurin. Beberapa hari ke depan setelah proses hukum berjalan, akhirnya pihak polisi berhasil melacak pemilik nomor HP yang bernama Master. Saat tiba di rumah tersangka, ternyata dalang utama kejahatan Si Ching terhadap Yurin, seorang anak kecil yang berdiri sambil mewek erih-erihan. Anak tersebut adalah anaknya si Jinhu, mantan pacarnya Yurin di masa lalu. Dia melakukan semua ini hanya untuk balas dendam kepada Yurin atas apa yang dilakukan Yurin di masa lalu terhadap Jinhu. Setelah kasus Yurin terpecahkan oleh polisi, kini film pun tamat. Ending yang sangat bikin kehel ima anjir lalajana ge taing ambak tak kasih jelema eta saha eta si Jinhu. Gue kira coy pelakunya si Tung Cheng pas nonton film ini, ternyata dalam utamanya seorang bocil can bulan-bulan acan jigana ta si jaluna ge. Aduh ya wae doh. Jadi mohon diperhatikan, tolong jangan ditiru ya kelakuan-kelakuan seperti itu ya. Karena akan merugikan diri kalian sendiri, apalagi harus merusak masa depan orang lain. Kan karunya kanu jadi kolotna. Oke cerot, mungkin segitu aja alur film Marionette ini cerot. Gue undur diri, see you in the next video.